Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita dari Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini, sebelum itu mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari NKB 23, ayat 1-3. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, akibat penderitaan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1818 di Perancis ada seorang anak laki-laki yang duduk di dalam bengkel kerja ayahnya. Anak itu bernama Louis dan ayahnya adalah seorang pembuat pakaian kuda. Ketika memperhatikan ayahnya yang sedang bekerja, ia berkata, "Ayah, suatu hari nanti, saya ingin menjadi pembuat pakaian kuda seperti ayah." "Mengapa tidak mulai sekarang, nak?" tanya ayahnya. Lalu sang ayah mengambil sepotong kulit dan menggambar rancangan di atasnya. "Nah anakku, sekarang ambillah alat pelubang itu, serta sebuah martil, dan ikutilah rancangan di atasnya. Tetapi hati-hatilah agar engkau tidak memukul tanganmu sendiri." Dengan senang hati, sang anak mulai bekerja.
Tetapi ketika memukulkan alat pelubang kulit itu, alat itu melenceng dari tangannya dan menghantam matanya. Ia menjadi buta sebelah. Di kemudian hari matanya yang sebelah juga tidak berfungsi. Akhirnya, Louis telah mengalami kebutaan total. Beberapa minggu kemudian, Louis yang sedang duduk di halaman rumahnya diberi oleh temannya buah cemara. Ketika ia meraba-raba buah cemara itu dengan jari-jarinya, maka muncullah gagasan dalam pikirannya. Ia sangat antusias dan ia mulai menciptakan huruf-huruf yang berupa titik-titik timbul di kertas yang dapat bermanfaat bagi orang-orang buta. Orang-orang buta dapat meraba, menghafal dan menulis huruf-huruf itu sehingga mereka dapat membaca dan menulis. Dengan demikian, Louis Braille membuka suatu dunia baru bagi orang-orang buta. Terciptalah huruf untuk orang-orang buta yang disebut huruf Braille. Hal itu terjadi karena kecelakaan yang tak terduga yang menimpa dirinya. Ia telah menjadi berkat dan terang bagi banyak orang buta. Saudara, ketika ada masalah besar menimpa diri kita, sering kita berpikir bahwa itu adalah akhir dari masa depan kita. Seolah kita tidak memiliki harapan lagi. Ketika seseorang terkena musibah, menjadi cacat, sering orang berpikir bahwa ia telah hidup dan tidak berguna ini. Banyak orang berpikir bahwa tidak banyak yang dapat diharapkan dari seorang yang cacat. Kita telah menyaksikan bahwa banyak orang cacat yang dapat mengatasi masalahnya, bahwa mereka bisa berprestasi dan dapat melakukan seperti orang normal. Dengan kelemahan, kecacatan yang ia miliki, ia telah menjadi berkat bagi orang lain yang menderita seperti dirinya. Mungkin kita pernah melihat orang buta yang bisa memperbaiki radio, televisi, dan alat-alat elektronik lainnya. Atau kita melihat orang-orang yang bisa mengikuti olimpiade orang cacat. Sungguh mengagumkan. Saudara, Tuhan memakai Rasul Paulus bukan ketika ia merasa gagah, berkuasa, terhormat, dan memiliki banyak hal yang ia banggakan. Tetapi justru ketika ia merasa lemah dan tidak berarti. Tuhan memakai dia sebagai seorang rasul yang berguna dan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 tadi, Rasul Paulus menyaksikan, "Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ketika Paulus lemah, dia justru bersandar pada Tuhan yang perkasa. Dia bisa bersandar pada kekuatan Tuhan. Paulus mengalami penderitaan, kelemahan, dan keterbatasan karena duri dalam daging yang ia alami. Tuhan membiarkan ia mengalami semuanya itu. Saat Paulus berseru kepada Tuhan, ia tahu Tuhan mengizinkan ia menerima semua itu. Ada banyak orang yang dapat berbuat banyak hal, tetapi selalu berdalih dengan kelemahan-kelemahan yang ia miliki. Ia membiarkan kelemahannya menghalangi dirinya untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Bagaimanakah agar ketika kita dalam kelemahan, kita bisa tetap hidup sebagai terang bagi orang-orang di sekitar kita? Jangan selalu memfokuskan diri pada kelemahan. Kita akan merasa semakin lemah dan tidak berdaya. Ketika kita hanya memikirkan masalah, kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan kita, maka kekuatan kita akan hilang. Penulis Amsal mengatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang.
Karena itu mari kita melihat potensi yang Tuhan berikan di samping kelemahan yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kelemahan-kelemahan itu terus-menerus bekerja sama dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Bila kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kekuatan Tuhan muncul dari hidup kita. Hanya dengan bersandar pada kekuatan Tuhan, maka kita dapat mengatasi kelemahan kita. Walaupun Louis Braille buta sejak muda, tetapi ia dapat menjadi berkat bagi banyak orang buta di dunia ini. Dengan huruf timbul yang diciptakan Louis yang buta, maka semua orang buta dapat belajar membaca. Jika kita hanya menunggu sampai kita bisa melakukan hal yang besar, kita tidak akan berbuat apa-apa. Marilah kita dengan kemampuan kecil yang bisa kita lakukan, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan mau dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi, saat ini marilah bersama kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih boleh memelihara kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami juga boleh memuji nama-Mu. Dan kami juga boleh bersehati di hadapan Tuhan meskipun di tempat kami yang berbeda-beda. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan terus boleh memelihara bangsa ini. Tuhan boleh memimpin setiap pemerintah dalam mengambil keputusan di masa yang sulit ini. Berkati Tuhan untuk Presiden kami, Wakil Presiden kami, juga beserta dengan segenap jajarannya. Kami bersyukur juga untuk program vaksin yang sudah boleh dilaksanakan. Biarlah Kau sendiri yang akan terus memimpin sehingga program vaksin ini juga boleh lebih maksimal lagi sehingga dapat memutus mata rantai penyakit COVID-19 ini. Saat ini kami juga mau berdoa terus untuk saudara-saudara kami yang juga terkena dampak pandemi ini, baik secara langsung mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, Tuhan sendiri akan sembuhkan, berikan kekuatan kepada mereka, ataupun yang dalam masa pemulihan, Tuhan sendiri yang akan memulihkan saudara-saudara kami. Saat ini kami juga mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit dan lemah tubuh, karena baik itu karena lansia ataupun karena mereka harus mengalami suatu penyakit, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, biarlah kiranya Kau sendiri akan juga mau terus menyertai gereja-Mu dalam setiap program pelayanan. Mengucap syukur juga Tuhan untuk tahun pelayanan 2020-2021 yang sebentar lagi akan selesai. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, meskipun di masa yang sulit ini Tuhan masih boleh terus menyertai majelis jemaat juga setiap komisi yang ada. Berkati Tuhan untuk tahun pelayanan yang baru 2021-2022. Tuhan sendiri berkati untuk setiap majelis jemaat, untuk setiap komisi yang baru. Berkati juga untuk esok hari akan ada peneguhan penatua. Biarlah Kau sendiri yang juga terus boleh memakai saudara-saudara kami yang boleh mengambil diri di dalam pelayanan ini. Pakai mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi berkat-Mu, Tuhan sendiri akan persiapkan hati mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau esok kami juga boleh memasuki masa Prapaskah yang terakhir sebelum kami akan memperingati kembali akan wafat-Mu dan juga kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik sehingga kami boleh menghayati masa Prapaskah sampai Paskah nanti dengan suatu penghayatan bahwa Engkau adalah Allah yang boleh senantiasa memimpin kehidupan kami. Berkati panitia dalam mempersiapkan setiap rangkaian acara untuk
jemaatmu yang masih harus beribadah di rumah. Tuhan sendiri akan sertai setiap panitia yang ada, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga kerjasama yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di tengah masa studi mereka. Tuhan sendiri akan senantiasa memelihara anak-anak kami dalam studinya. Mereka terus boleh bersabar dan juga boleh terus bersukacita sehingga mereka juga boleh meraih cita-cita yang mereka inginkan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga untuk pekerjaan setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin setiap usaha, baik itu saudara-saudara kami yang bekerja maupun yang menjalankan usaha sendiri, Tuhan sendiri akan selalu menyertai. Juga untuk setiap para lansia, Tuhan sendiri akan menjaga mereka di tengah kehidupan mereka. Tuhan sendiri akan senantiasa beserta mereka. Mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami satukan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, apa yang kita dengar dan renungkan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita masing-masing. Untuk mengakhiri doaku